Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun firman Tuhan hari ini adalah menghadapi musuh. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dan di dalam ayat 27 berkata demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bisa saja kita mengalami masa di mana kita dibenci, masa di mana kita diperhadapkan dengan musuh. Dan kalau bicara musuh berarti kita bicara tentang musuh yang tidak kelihatan. Artinya roh-roh jahat atau kuasa kegelapan yang mau membuat kita jatuh, membuat kita kecewa, membuat kita lemah, yang mau membuat kita lari dari kebenaran. Setan juga pakai manusia, setan pakai orang di sekitar kita untuk melakukan tindakan yang sama, yaitu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita kecewa, untuk membuat kita bertindak di luar batas, membuat kita luka hati dan membuat rumah tangga menjadi tawar. Setan bisa pakai orang-orang tertentu. Tujuannya untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, persoalannya bukan bagaimana kita hidup tanpa musuh, tetapi bagaimana kita dapat menghadapi musuh itu jauh lebih penting. Dan bagaimana kita dapat menghadapi musuh? Di dalam ayat 27 dan 28 di situ dijelaskan, berbuatlah baik dan minta berkat. Jadi kunci hidup orang percaya tertulis pada ayat yang ke-31. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bagaimana jika ada orang yang membenci dan memusuhi kita? Alkitab memberikan jawaban yang sangat luar biasa, yaitu berbuatlah baik dan mintalah berkat bagi mereka. Orang boleh berbuat jahat kepada kita, tetapi sejauh kita tidak membalas dengan berbuat yang jahat, maka hal itu akan membawa kita tetap menjadi pemenang. Di dalam ayat 32 dan 34, di situ dijelaskan, jadilah berbeda dengan dunia sehingga kita dapat menjadi saksi. Meskipun ada musuh di belakang atau di depan kita yang sedang merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita, jangan kita turuti cara-cara dunia. Tetapi kita harus berbeda dengan dunia, sehingga orang dunia dapat melihat, sungguh anak Tuhan itu berbeda dalam menghadapi musuh. Dan di dalam ayat 36 juga di situ dijelaskan, semakin hari kita semakin menjadi sama dengan Bapa kita. Dalam menghadapi musuh, janganlah kita terbawa oleh arus. Jangan terbawa oleh suasana. Karena Alkitab berkata, orang yang menguasai diri lebih daripada seorang pahlawan yang merebut kota. Artinya, di tengah musuh atau masalah yang berat sekalipun, tetapi jika kita tetap praktekkan firman Allah, maka semakin hari kita akan semakin disempurnakan sama seperti Bapa kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja berhadapan dengan musuh, tetapi ingat, jangan kita memusuhi siapapun. Hati kita harus tetap bersih, karena kasih Allah mengalir dalam hidup kita, sehingga lewat hidup kita banyak orang boleh mengenal kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami baca, dan
dan kami renungkan pada saat ini yang kami mau jadikan ini sebagai penuntun dalam kehidupan kami, karena kami tahu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kami diperhadapkan dengan banyak persoalan, banyak masalah, bahkan musuh yang ada di belakang kami, yang ada di depan kami. Tetapi lewat firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk kami tetap berbuat baik dan meminta berkat bagi setiap orang yang memusuhi kami, yang membenci kami, bahkan yang mengecewakan kami. Karena itu Tuhan, biarlah lewat firman-Mu kami terus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kami menjadi berbeda, tidak sama dengan dunia ini, tapi hidup kami menjadi berkat, menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.